Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17 pulau dengan beragam suku, bahasa, dan budaya. Dalam keragaman ini, Suwayan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting untuk mengikat seluruh elemen masyarakat dalam satu kesatuan. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Suwayan ini mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Mana asal-usulnya Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dimana dengan keberagaman yang ada di Indonesia, saya sendiri mempunyai suku dan bahasa yang memiliki lebih dari 300 suku bahasa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku memiliki tradisi, adat istiadat, dan cara hidup yang unik. Indonesia sendiri juga memiliki berbagai agama. Indonesia adalah negara mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga memiliki komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki budaya dan seni dari tarian, musik, hingga kuliner. Setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang berbeda, seperti batik dari Jawa, tari kecak dari Bali, hingga rendang dari Sumatera Barat. Bagaimana pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa? Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda, kita adalah satu bangsa yang harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua adalah toleransi. Bhinneka Tunggal Ika mendorong kita untuk bertoleransi karena kita berbeda antara agama dan antara budaya yang sangat penting dalam menjaga kerukunan masyarakat. Yang terakhir adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam konteks ini, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mendorong inovasi dan kreativitas kita, serta memperkaya sumber daya manusia. Apa tantangan kita dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah diskriminasi dan intoleransi, karena nyatanya masih banyak diskriminasi dan intoleransi yang harus diatasi agar terwujud Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah globalisasi, karena pengaruh budaya luar yang sangat kuat sehingga mengancam keberadaan budaya lokal. Sehingga kita sebagai anak muda, kita harus melestarikan budaya kita agar tetap terjaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang sangat tepat untuk Indonesia, karena adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita tahu kalau Indonesia adalah negara kepulauan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Dengan memahami dan mengamalkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Keberagaman bukanlah menjadikan penghalang, melainkan kekuatan yang harus dilestarikan dan dirayakan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang sangat tepat untuk negara kita, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang beragam. Dengan memahami dan mengamalkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat menjaga persatuan dan toleransi kita, serta menciptakan negara yang harmonis. Keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dirayakan dan dilestarikan. Nah, Sekarang kita masuk dalam contoh-contoh kehidupan seharian Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada antar agama, yaitu perayaan di Indonesia ini ada Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan di setiap hari raya besar ini ada orang-orang dari latar agama yang berbeda untuk dapat berbagi kebahagiaan melalui datang ke rumahnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita dapat menghargai dari satu agama ke agama yang lain dan kita dapat belajar berbagi kebahagiaan bersama. Dua, yaitu kegiatan sosial dan gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan dan membangun fasilitas umum, masyarakat dari berbagai suku dan agama bekerja sama tanpa memandang perbedaan yang ada. Saat pembangunan masjid, yaitu warga non-muslim juga ikut membantunya. Begitupun sebaliknya, jika warga non-muslim membangun gereja ataupun tempat ibadah, mereka juga berpartisipasi untuk dapat menolong. Pendidikan multikultural. Di sekolah-sekolah, pendidikan multikultural ini sangat penting karena
dapat memperkenalkan kepada siswa tentang ragam suku, budaya, dan agama di Indonesia. Kegiatan seperti ini, dengan kegiatan pertukaran budaya, kita dapat memperkenalkan tradisi dan makanan daerah khas kita sendiri. Sehingga ini bisa membantu untuk dapat memahami siswa dan menghargai perbedaan. Keempat, yaitu festival budaya. Berbagai festival budaya yang diadakan di berbagai daerah seperti Festival Budaya Bali, Festival Danau Toba, ini dapat mengundang partisipasi dari berbagai suku dan budaya. Dengan festival budaya ini, masyarakat dapat menikmati tarian, musik, dan kuliner dari berbagai daerah yang menunjukkan kekayaan Indonesia. Yang kelima yaitu dialog antar agama. Di banyak komunitas diadakan dialog antar agama untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang yang berdiskusikan tentang nilai-nilai persatuan dan saling menghormati, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.